Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati yang bersih, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai ayat 22. Saya bagi dengan dua bagian, ayat pertama sampai ayat 12, besok ayat 13 sampai ayat 22. 2 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai 12, besok 13 sampai 22. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangka penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan binasa atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakah guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cita-cita isapan jempol mereka. Tapi untuk perbuatan mereka hukuman telah lama tersedia dan binasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka pada hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya mengenalkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jika Allah memisahkan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang telah menerima penderitaan oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwa yang benar itu kesal. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari percobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin menyamakan diri, dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ayat 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka yang di dalam Allah. Ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dialihkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak pernah mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang menjadi berkat buat kita. Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat 3. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cita-cita isapan jempol mereka.
Tetapi untuk perbuatan mereka hukuman telah lama tersedia dan keringat tidak akan tertunda. Serahkannya kalau ada yang palsu berarti ada yang benar. Ada guru-guru yang bekerja malah menyampaikan firman Tuhan yang benar. Bagaimana firman Allah kembali kita baca pada ayat 3 ini, karena serahkannya guru palsu itu akan berusaha untuk mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Siapa guru palsu? Ini orang yang tidak menyampaikan kebenaran. Pada intinya serahkan, mencari keuntungan, apa yang ada pikirannya, apa yang di hatinya, ada untung. Berbanyak kehidupan manusia di akhir zaman ini. Manusia semakin jahat. Dan Alkitab sudah jelas menulis dalam Wahyu 22 ayat 11, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar, yang benar semakin benar. Kita yang hidup dalam kebenaran, kita merindukan satu firman yang benar, sehingga jadi berkat buat kita, yang menegur, meresi, mendidik kita, yang memberikan jalan pengertian hidup kita ini supaya benar-benar tidak salah. Jangan firman Tuhan yang nina bobo, gak tahu di ujungnya dari maut. Tapi kita ingin mendapatkan yang benar, bukan hanya isapan yang menyenangkan telinga. Kita rindu apa yang dikatakan tersirat dalam Alkitab, yes, ya dan amin. Jadi cita-cita Israel jempol untuk mencari untung. Kita harus hati-hati dengan hidup di akhir zaman ini. Maka betapa penting hidup dalam pengembalaan. Betapa penting kita hidup dalam kekudusan. Firman Allah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang akan bertemu dengan Tuhan. Saudara mau bertemu dengan Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan yang keras, firman Tuhan yang benar, sehingga hidup kita dikoreksi, dibentuk, dididik, sehingga kita tidak salah dalam berjalan di yang gelap ini. Amin. Terima kasih Bapak buat firman. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun. Juga berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lembaga Polri. Jika mereka hikmatnya dari surga, bisa tahan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.